Dalam lembaran sejarah Islam, muncul kelompok-kelompok dengan pemikiran yang melampaui batas atau dikenal sebagai Syiah Gulat. Namun, tahukah Anda siapa sosok di balik lahirnya sekte ekstrim pertama ini? Nama Abdullah bin Sabbah al-Himyari muncul sebagai tokoh sentral, seorang mantan pendeta Yahudi asal Yaman yang masuk Islam di masa Khalifah Utsman bin Affan. Tapi, apakah ia benar-benar masuk Islam karena iman atau ada misi tersembunyi untuk merusak ajaran dari dalam? Hari ini, kita akan membeda fakta sejarah terciptanya Syiah Gulat. Siapa Abdullah bin Sabbah dan mengapa ia membuat Syiah Gulat? Abdullah bin Sabbah muncul sekitar tahun 30 hingga 35 Hijriah. Sejarawan mencatat tujuannya bukan untuk membela Ahlul Bait, melainkan untuk menciptakan perpecahan di tengah stabilitas kekhalifahan Utsman. Mengapa ia menciptakan paham Gulat? Ada 3 motif utama menurut para analisis sejarah, yaitu dendam politik. Sebagai mantan pendeta yang melihat kekuasaan Islam meluas, ia ingin melemahkan umat dari dalam dengan memicu fanatisme buta. Yang kedua, transformasi ajaran lama. Ia mencoba masuk konsep ketuhanan. Ia memasukkan konsep ketuhanan manusia yang ia ambil dari sisa-sisa ajaran sebelumnya ke dalam kerangka Islam. Yang ketiga, mengadu domba. Dengan memuji Ali bin Abi Thalib secara berlebihan, ia berhasil memicu gesekan antara pengikut Ali dan pemerintah saat itu. Doktrin Sabaiyah yang mengguncang. Sekte yang ia dirikan disebut Sabaiyah. Ia muncul menyebarkan doktrin yang belum pernah didengar sebelumnya. Pertama, klaim ketuhanan Ali. Ia menyebut Ali bukan sekedar manusia, melainkan titisan Tuhan. Kedua, doktrin Raj'ah. Abdullah mengajarkan bahwa Ali tidak benar-benar wafat dan akan kembali ke dunia. Mendengar kesesatan ini, Ali bin Abi Thalib tidak tinggal diam. Sejarah mencatat bahwa Ali menghukum bakar para pengikut Sabaiyah yang bersikeras memuja dirinya sebagai Tuhan. Setelah diberi peringatan untuk bertobat, bahkan tokoh-tokoh besar Syiah di kemudian hari pun melaknat sosok Abdullah bin Sabbah karena dianggap merusak citra suci keluarga Nabi. Setelah Abdullah bin Sabbah, virus Gulat terus bermutasi melalui tokoh-tokoh lain, yaitu Abu al-Khattab al-Asadi yang mendirikan sekte Khattabiyah. Ya, dia mengklaim bahwa Imam Ja'far as-Shadiq adalah Tuhan. Lalu ada Mughirah bin Sa'id dari sekte Mughiriyah. Ia mencampur adukan Islam dengan sihir dan mengklaim para imam memiliki kekuatan menciptakan alam semesta. Kelompok-kelompok ini adalah contoh nyata bagaimana pengkultusan individu dapat merusak akal dan nilai-nilai tauhid yang murni. Sejarawan besar seperti Al-Syaratani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal menganalisis bahwa pemikiran Gulat adalah hasil infiltrasi. Ini bukan murni dari Islam. Ia adalah serapan dari sisa-sisa ajaran Yahudi, Nasrani, hingga keyakinan Persia kuno. Konsep seperti tanasuk atau reinkarnasi serta hulul atau penjelmaan Tuhan pada makhluk disusupkan ke dalam pemikiran umat untuk merusak pondasi akidah. Pelajaran-pelajaran di dalam Syiah Gulat itu sangat ekstrim. Ya, Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai Tuhan. Lalu mereka
melaksanakan hal-hal yang gulu, yang terlalu berlebihan. Di antaranya feodalisme, menghormati orang secara berlebihan. Dan itu sekarang ada di pesantren-pesantren, 80% di pesantren NU. Ini fakta. Mereka menghormati sangat berlebihan, ya, gulu, feodalisme. Tapi bagi mereka itu adalah hal yang baik. Itu adalah bentuk penghormatan. Tapi kalau kita kaji sejarahnya, asal usulnya, itu berasal dari luar dari agama Islam. Sejak kapan Nabi Muhammad, para sahabat, dan lain-lain, para ulama-ulama yang kredibilitas, yang terpercaya, mengajarkan hal-hal demikian? Menghormati orang secara berlebihan, tidak ada. Tapi hal-hal tersebut adalah di luar dari Islam. Silakan menghormati, silakan menghargai, tapi tidak gulu, tidak berlebihan. Ya, di sini kita harus memahami bahwa Syiah itu terbagi. Ada Zaidiyah, Ismailiyah, Jafariyah, Rafidho, dan yang paling ekstrim dalam pembahasan ini adalah Syiah Gulat. Mereka sekarang itu mungkin sisa hitungan jari saja di dunia ini. Ya sekitar ratusan lah, tidak banyak. Karena banyak yang sudah sadar dari ajaran-ajaran sesat dari Syiah Gulat. Syiah Zaidiyah dan Imamiyah itu dengan Sunni berbeda di penafsiran fikih. Mereka berbeda. Namun di Syiah juga ada yang sesat pemikirannya. Tapi para oknum, sama halnya dengan Sunni. Di Sunni juga ada yang sesat, tapi para oknum, ya. Contohnya menyembah kuburan, pergi ke kuburan terus memakaikan kerudung di batu nisan tersebut, lalu mereka memuja-muja kuburan tersebut, menganggap orang-orang itu adalah wali. Padahal ya secara logika, kalau kita berpikir pakai akal, yang namanya wali hanya Allah yang tahu, oh dia itu wali. Tapi para manusia-manusia dangkal, mereka melihat orang yang bisa hal-hal yang ya di luar kemampuan, dan ini memang tidak masuk akal ya. Bahkan mungkin ini bohong ya, bohong, hal-hal khurafat. Nah, di situ mereka percaya bahwa orang itu adalah wali karena punya kekuatan, padahal kekuatan itu tidak masuk akal dan bahkan bohong, tidak ada bukti. Mereka cuma mengatakan bahwa katanya dan katanya. Kita Islam disuruh untuk berakal, ya, berpikir rasional, berpikir kritis, ya. Al-Hujurat ayat 6. Ketika kita mendapati informasi, berita dan lain sebagainya, kita disuruh cari tahu. Artinya kan kita disuruh berpikir kritis, cari tahu lebih dalam, ya. Lebih dalam lagi kita cari tahu, supaya tidak menimbulkan fitnah, berprasangka buruk, dan lain sebagainya. Yang kedua ada di Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ketika kita duduk, kita berpikir, berbaring, berjalan, kita berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Bagaimana? Di sini kan kita disuruh untuk berpikir. Bahkan kata-kata akal itu sebanyak 49 kali. Di antaranya banyak ayat yang berbunyi, afala ta'qilun, apakah Anda tidak menggunakan akal? Ya, saya ulangi sekali lagi, afala ta'qilun, apakah Anda tidak menggunakan akal? Di situ pertanyaan-pertanyaan. Jadi bukan hanya kita imani saja, tapi kita harus cari tahu apakah sholat ini gunanya untuk apa, kita beragama gunanya untuk apa, kita puasa gunanya untuk apa, dan lain sebagainya. Kita harus kritisi. Ada para ustadz-ustadz yang mengatakan, ya tidak boleh kita cari tahu, laksanakan saja. Ini pemikiran yang dangkal. Mereka membatasi kita untuk tidak cari tahu kebenaran. Hingga dulu saya pernah menjadi agnostik, ya, tidak percaya agama. Saya percaya adanya Tuhan, tapi saya tidak percaya adanya agama, karena banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Masa Nabi begini, masa agama begini? Tidak rasional bagi saya. Jadi pada saat 2023 sampai 2024, saya tidak percaya adanya
agama. Saya hanya percaya kalau Tuhan ada, tapi agama itu tidak rasional, kebanyakan agama. Jadi saya memutuskan untuk tidak percaya. Namun ketika saya mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran dari para mufasir yang rasional, di situ saya paham bahwa agama yang saya pilih adalah Islam. Karena para mufasir rasional, mereka menafsirkan ayat-ayat yang bagi saya ini tidak masuk akal. Tapi setelah saya baca para mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut dari ayat maupun hadis secara ilmiah, di situ baru saya yakin, oh Islam yang saya pilih. Jadi kenapa saya tidak menyukai para ustadz yang melarang bahwa kita berpikir lebih rasional dan kritis, ya. Ustadz-ustadz tersebut adalah ustadz dangkal, karena mereka membatasi umatnya untuk berpikir kritis dan rasional. Nanti saya akan cantumkan link, atau kalian klik di video ada gambar buku. Nah, di situ ada tafsiran-tafsiran yang rasional dari para mufasir kontemporer, ya. Saya hargai mufasir yang klasik, tapi saya lebih memilih para mufasir kontemporer karena mereka menjelaskan secara ilmiah bagaimana hal yang tidak masuk di pikiran, mereka bisa rasionalkan, ya. Dari kalian, apakah ada tanggapan, kritik, atau saran? Silakan tulis di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya, Izal Samsudin. Salam rasional, salam kritis.